Manajemen data. Di dalam manajemen data ini, secara umum terdapat dua proses, yaitu membuat database baru dan menampilkannya dalam bentuk grafis. Basis data atau database ini adalah sekumpulan logis dari informasi yang saling terkait yang dikelola dan disimpan sebagai satu kesatuan. Basis data GIS atau geodatabase umumnya mencakup lokasi spasial dan bentuk dari fitur yang disimpan dalam bentuk titik, garis, poligon, pixel atau grid atau sel atau TIN lengkap dengan data atributnya. 2. Jenis atribut data. Data atribut merupakan bagian penting dari SIG. Data atribut berbentuk tabel yang memiliki kolom dan juga baris. Format yang digunakan adalah DBF dan TXT. Berdasarkan atribut peta, kita dapat melakukan proses pencarian dan analisis spasial. Hasil digitasi peta dasar pada data atribut berbentuk file standar, shape, dan ID. 3. Komponen tabel atribut layer. Tabel atribut menampilkan data layer serupa dengan worksheet, di mana rekod data diperlihatkan secara mendatar. Sementara itu, file diperlihatkan secara vertikal. Di dalam tabel atribut juga terdapat sel yang merupakan bagian terkecil dari tabel atribut. Tipe database ArcGIS. Yang pertama, sort integral adalah seluruh angka, termasuk positif dan negatif, yang biasanya digunakan sebagai coding. Yang kedua, long integral adalah seluruh angka positif dan negatif yang digunakan untuk menunjukkan nilai atau kuantitas dari suatu tema. Yang ketiga, float adalah angka dengan nilai pecahan desimal yang memiliki rank yang spesifik. Yang keempat, double adalah angka dengan nilai pecahan desimal yang memiliki rank spesifik dengan precision hingga 19 angka dan akurasi hingga 15 angka desimal. Yang kelima, null date digunakan untuk menyimpan waktu, dalam hal ini tanggal, strip JJ, strip YYYY. Yang keenam, teks adalah seluruh karakter termasuk alphanumeric. Maksimum karakter yang dapat digunakan adalah 225. Membuat database baru. Untuk mengisi atribut dengan data pendukung, peta yang akan digunakan harus punya referensi atau koordinat. Koordinat yang harus dipakai adalah UTM, dengan setiap layar memiliki koordinat yang sama. Cara menambahkan atribut polyline. Yang pertama, klik kanan pada layar dan pilih Open Attribute File. Yang kedua, klik Table Option dan pilih Add File. Yang ketiga, pada bagian tipe, pilih Long Integral kemudian klik OK. Yang keempat, beri nama kolom pada bagian Name. Pada bagian Fill Properties, buat precision menjadi 20, kemudian klik OK. Yang kelima, pada dialog kalkulat geometri pada bagian Property, pilih Length dan pada bagian Units pilih meter kemudian klik OK. Yang keenam, secara otomatis kolom yang dibuat akan bertambah pada atribut, tetapi kolom dalam kondisi 0. Yang terakhir atau yang ketujuh, klik kanan pada kolom panjang dan pilih kalkulat geometri. Selanjutnya, menambahkan atribut poin. Caranya, yang pertama, kita klik kanan pada layar dan pilih Open Atribut Tabel. Yang kedua, klik pada tabel option dan pilih Add Files. Yang ketiga, pada dialog Add Files, pada bagian tipe, pilih tag, beri nama pada kolom Name pada bagian kolom File. Properties, buat precision menjadi 20, kemudian klik OK. Yang keempat, secara otomatis kolom akan muncul. Yang kelima, klik kanan pada kolom nama dan pilih editor. Selanjutnya Start Editing. Yang keenam, tulis nama pada kolom tersebut.
Yang ketujuh, klik kanan dan pilih editor. Selanjutnya stop editing. Yang kedelapan, tahapan terakhir, kita klik save dan pilih yes untuk menyimpan data. Menjumlahkan dua kolom atribut. Pada ArtsMap dapat menjumlahkan angka-angka yang ada pada dua tabel menjadi satu tabel. Syarat penjumlahan tabel adalah keduanya memiliki format yang sama. Contohnya, ada penjumlahan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Tanpa menjumlahkan secara manual dan input data satu persatu, kita dapat menjumlahkan isi tabel dengan rumus tertentu pada file kalkulat. Cara menjumlahkan data pada dua kolom, yaitu yang pertama, klik kanan pada layar shapefile dan pilih open atribut tabel. Yang kedua, klik bagian atas kolom dan blok semua baris. Yang ketiga, klik kanan pada atribut dan pilih file kalkulator. Yang keempat, klik yes pada dialog peringatan yang muncul. Yang kelima, input data yang akan Anda jumlahkan. Yang keenam, pilih tipe, lalu number, dan klik OK. Cara menampilkan grafik pada peta. 1. Klik kanan pada layar subfile dan pilih properti. 2. Pada dialog layar properti, pilih tab simbologi. 3. Klik card dan pilih grafik yang diinginkan. 4. Masukkan data yang ditampilkan pada grafik. 5. Klik OK. 6. Setelah grafik muncul pada peta, Anda dapat mengubah sesuai keinginan. 7. Klik kanan pada layar subfile dan pilih properti. 8. Pada dialog layar properti, pilih tab simbologi. Klik ganda pada kolom data yang berwarna. 9. Klik warna yang diinginkan. Jenis grafik pada ArchiSpool. 1. Graduated Color adalah grafik yang menampilkan data dalam bentuk gradasi warna. Jika grafik memiliki warna yang lebih tua, maka data yang ditampilkan memiliki kapasitas yang tinggi, dan juga sebaliknya, jika memiliki warna yang muda, maka data memiliki kapasitas rendah. 2. Graduated Symbol merupakan grafik yang menampilkan data dalam bentuk seperti graduated color tetapi ditambahkan dengan simbol di dalam grafik. 3. Proportional Symbols merupakan grafik yang menampilkan data dengan proporsi tertentu. 4. Tone density adalah grafik yang menampilkan jumlah titik. Semakin banyak titik yang ditampilkan berarti data semakin besar. 5. Pie adalah grafik yang menampilkan data dengan persentase tertentu yang berbentuk lingkaran. 6. Bar adalah grafik yang menampilkan data dengan bentuk batang yang memanjang vertikal. 7. Stacked adalah grafik yang menampilkan suatu data dengan bentuk batang yang bertumbuh secara vertikal.